Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas yang merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Kabupaten Banyumas yang telah terdaftar oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah pada tahun 2004 dan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Masjid ini terletak di sebelah barat alun-alun Kabupaten Banyumas. Pada awal berdirinya, masjid ini bernama Masjid Agung Banyumas. Namun sejak tahun 1992 berganti nama menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Nama Nur berasal dari nama arsitek pembangunan masjid yaitu Nur Daiman yang merupakan Demang Gumelem sekaligus penghulu masjid. Sedangkan nama Sulaiman diambil dari penyiar agama yang berdakwah di Masjid Agung yaitu Ki Sulaiman. Menurut Babat Banyumas oleh Omar Madi dan Purbo Sewojo tertulis bahwa Balai Sipanji atau Pendopo Kabupaten Banyumas diperkirakan berdiri pada tahun 1743, sehingga diperkirakan masjid ini didirikan setelah Balai Sipanji didirikan. Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas didirikan pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Yudonegoro III, Bupati 9 Banyumas, menggantikan Tumenggung Yudonegoro II yang diangkat menjadi Pati I Keraton Yogyakarta sekitar tahun 1755. Juru pelihara Masjid Agung Nur Sulaiman, Jateng, Joni Muhammad Farid mengatakan bahwa bangunan masjid tersebut merupakan bangunan khas Banyumas yang berbentuk limana. Bangunan masjid yang pada awalnya bangunan atap menggunakan welit atau anyaman daun tebu, selanjutnya diganti menggunakan seng bergelombang karena anyaman tersebut sulit didapatkan atau tidak tahan lama. Lantainya masih terbuat dari semen, kemudian diganti menjadi tegel pada tahun 1929. Masjid ini masih berdiri kokoh hingga masa pemerintah kolonial Belanda. Akibat mengalami kebanjiran di wilayah Banyumas sehingga menimbulkan kerusakan yang parah pada tahun 1890. Pada tahun 1996 atau 1997 dilakukan pemegaran karena adanya kerusakan konstruksi masjid. Dalam pemugaran tersebut dilakukan penelitian untuk mengetahui pokok permasalahan kerusakan masjid yang merupakan saksi sejarah Banyumas supaya dapat dilestarikan. Meskipun terus mengalami perbaikan, namun Masjid Agung tetap menjaga bentuk bangunan dan ornamen aslinya. Jendela-jendela masjid di sekeliling tembok masih menggunakan kayu jati. Keunikan dari Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas atau ciri khas yang dapat membedakan dari masjid lainnya yaitu sampai sekarang masjid ini masih mempertahankan bangunan seperti wujud asli pada saat awal mula didirikannya. Contohnya seperti
model tembok yang menjulang tinggi dan tebal, serta terdapat mihrab atau tempat imam yang terpisah tidak menyatu dengan atap ruang utama dari bangunan masjid. Sehingga sampai kapanpun bangunan masjid ini akan tetap dipertahankan seperti awal mula didirikan, hanya saja adanya perbaikan. Apalagi setelah ditetapkan bahwa masjid ini termasuk ke dalam cagar budaya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dan masjid ini merupakan satu-satunya masjid yang ada di Banyumas yang sudah bersertifikat nasional. Kegiatan keagamaan yang terdapat di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas yaitu terdapat kajian mengaji setelah maghrib sampai isya. Sebelumnya selama pandemi kegiatan keagamaan sempat diberhentikan, dan sekarang sekitar 1 bulan sudah diaktifkan kembali. Di masjid ini juga terdapat remaja masjid yang bernama Andalusia, serta kepengurusan takmir masjid yang masih aktif. Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas juga aktif dalam kegiatan pengajian dalam memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahun Baru Hijriah, dan lain-lain yang diadakan di halaman masjid. Selama pandemi, kegiatan pengajian dalam memperingati Hari Besar Islam memang ditiadakan dan sampai sekarang belum ada dikarenakan masih pandemi dan harus ada izin resmi dari pemerintah setempat. Terdapat acara bakti sosial atau penggalangan dana untuk anak yatim, panti jompo, dan korban bencana yang dilaksanakan oleh remaja masjid atau pengurus takmir masjid. Seperti ada program namanya Ta'awun, yaitu penggalangan dana yang sebagian diambil dari uang kas masjid untuk kaum duafa dalam bentuk sembako dan masih berjalan sampai sekarang untuk masyarakat sekitar.